Halo, selamat pagi. Balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan bahas cara kerja dari algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini digunakan untuk menentukan minimum spanning tree dari sebuah graf. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu minimum spanning tree, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya. Oke, misal saya punya satu graf dengan 9 simpul. Ada simpul A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian tiap sisinya dia punya bobot, misalnya B ke C 8, C ke D ada 7, dan seterusnya. Nah, cara kerja dari algoritma Kruskal ini cukup simpel. Jadi saya tinggal buat sebuah tabel dengan 3 kolom, pilihan ke, sisi, dan bobot. Nah, karena saya punya 9 simpul, berarti pilihannya sampai ke 8 aja. Jadi kalau saya punya 10 simpul, berarti pilihannya sampai ke 9. Kalau saya punya N simpul, berarti pilihannya ada dari 1 sampai N-1. Nah, cara kerja dari algoritma Kruskal ini, kita akan lihat semua sisi yang ada pada graf tersebut. Nah, kemudian kita akan pilih sisi dengan bobot paling minimum. Nah, kalau kita lihat ini kan yang paling kecil adalah H ke G dengan bobot 1. Maka di pilihan ke 1 kita tulis H, G dengan bobot 1. Kemudian kita kasih warna. Nah, setelah itu kita akan cari lagi, sisi lainnya yang punya bobot yang sama. Apakah ada? Karena tidak ada, berarti kita pilihan kedua kita akan lihat semua sisi dengan bobot paling minimum. Karena di sini ada 2, ada C ke I dengan bobot 2, ada juga ada G ke F dengan bobot 2. Nah, karena sama-sama 2, kalian bisa pilih salah satu aja. Misal untuk pilihan keduanya saya tulis C ke I dengan bobot 2. Nah, kemudian karena bobot GF sama-sama 2, maka saya taruh di pilihan ketiga G, F. Setelah itu saya kasih warna. Setelah itu kita cari lagi sisi dengan bobot paling minimum. Nah, di sini ada 2, A ke B dan C ke F. Saya tulis misalnya untuk yang pilihan keempat ini A, B. Kemudian saya kasih warna. Kemudian yang pilihan kelima saya tulis C ke F dan bobot 4. Saya kasih warna. Kemudian kita lihat lagi dari semua sisi yang belum kita pilih, mana yang paling minimum. Nah, kalau kita lihat kan yang paling minimum adalah G ke I dengan bobot 6, tapi kita nggak bisa pilih sisi tersebut, karena kalau kita pilih sisi tersebut itu akan membentuk sirkuit. Jadi kita skip, dan yang paling minimum lainnya yaitu C ke D. Maka saya tulis C ke D sebagai pilihan ke-6. Dengan bobot setelah itu kita cari lagi sisi yang dengan bobot paling minimum. Ada B ke C, kemudian ada A ke H. Ini sama-sama 8. Kita bisa pilih salah satu. Misal saya pilihnya yang BC. Jadi saya tulis B, C sebagai pilihan ke-7 dengan bobot 8. Saya kasih warna.
Kemudian kita lihat lagi dari sisi yang tersisa mana yang paling minimum. Nah, kalau kita lihat kan yang paling minimum adalah A ke H 8, tapi tidak boleh saya pilih karena kalau saya pilih A ke H itu akan membentuk sirkuit. Jadi pilihannya tinggal D ke E 9 dan F ke E 10. Nah, di antara dua ini kita pilih yang paling minimum, yaitu yang D ke E. Kita tulis D, E dengan bobot 9. Nah, dan inilah hasil dari minimum spanning tree yang dilakukan oleh algoritma Kruskal. Kalau kita jumlahkan bobotnya itu itu 37. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video